Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy dan gue bikin video ini tepat di 53 hari setelah gue beli iPhone 17 ini dan jadiin HP ini sebagai daily driver baru gue. Sebelum pakai HP ini tuh gue pakai base iPhone 15, gue pakai kurang lebih selama setahunan sebelum akhirnya gue kasih ke adik gue. Dan gue bisa bilang kalau keputusan upgrade dari iPhone 15 ke iPhone 17 base ini adalah salah satu keputusan terbaik yang gak akan gue nyeselin sama sekali. Upgrade yang dibawa di iPhone 17 ini ketimbang iPhone 15, which is cuma beda 2 generasi aja, itu bedanya udah kayak langit sama bumi cuy. Do keep in mind kalau ya upgrade itu bukan cuma HP-nya aja, tapi harganya juga upgrade gitu kan. Kalau nggak salah waktu itu gue beli iPhone 15 baru dengan storage 128GB itu di sekitar 12-13 jutaan, sedangkan si iPhone 17 ini gue belinya di 17 jutaan. Tapi menurut gue selisih 4-5 jutaan itu masih make sense ya, mengingat premis kalau misalnya kalian upgrade dari iPhone 15 ke base 17 ini tuh ibaratnya kayak upgrade dari iPhone base model jadi Pro model. Tapi memang dengan beberapa fitur yang dipangkas di base iPhone 17 ini. Dan di video ini gue mau ngebahas upgrade apa aja yang gue rasain selama pakai iPhone 17 ini. Dan langsung aja nggak pakai lama-lama mau gue mulai dari si baterainya. Secara di atas kertas, memang kelihatannya upgrade baterai dari base iPhone 15 ke 17 itu nggak sesignifikan itu. Tapi seperti yang kalian tahu, efisiensi baterai itu nggak sesimpel seberapa besar kapasitas baterainya aja. Faktornya tuh banyak banget, termasuk salah satunya itu chipset yang dipakai di iPhone 17 ini, upgrade-nya lumayan jauh dari si iPhone 15, dari Apple A16 jadi Apple A19. Dan gue rasa itu faktor yang berperan lumayan besar di efisiensi baterai si iPhone 17 ini. Gue udah sempat bikin video sehari penuh bersama iPhone 15 dan baru-baru ini iPhone 17 juga dengan skenario penggunaan yang kurang lebih sama. Kayak misalnya selama sehari itu gue pakainya mobile data, pakai kamera buat foto-foto dan video, pakai Bluetooth, GPS-nya juga nyala, dan hasilnya beda jauh banget pak. iPhone 17 ini jauh lebih awet baterainya dan awetnya itu bukan cuma dalam konteks lebih awet aja, tapi lebih awet dengan fitur-fitur yang dia punya juga. Kayak misalnya dengan layar yang udah 120Hz ProMotion, always on display yang nyala, dan kamera yang sensornya lebih gede. Itu semua ada di iPhone 17 ini dan somehow baterainya bisa tetap lebih awet dibanding iPhone 15 gua kemarin di kondisi sama-sama battery health-nya masih 100%. Kalau kalian penasaran sama betapa awetnya baterai iPhone 17 ini, kalian bisa nonton dulu aja video sehari bersama iPhone 17-nya, karena gue juga beneran kagum sih sama efisiensi baterai dia. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian pengen iPhone 17 kalian ini baterainya lebih awet, bisa juga kayak misalnya dimatiin fitur 120Hz-nya gitu kan, terus always on display-nya juga dimatiin, background apps dimatiin. Ya pokoknya tips-tips yang suka seliweran lah di TikTok gitu kan, gimana caranya bikin baterai iPhone kalian tuh lebih awet gitu. Tapi gue sih ngerasa nggak perlu ya, karena menurut gue sehari ngecas sekali doang aja tuh udah cukup banget gitu. Ngecas pas gue bangun tidur doang, dan ngecasnya juga sekarang lebih cepet gitu karena dia udah support fast charging up to 40 watt selama kalian punya power brick yang support up to 40 watt itu. 20 menit aja udah bisa 0-50%, jadi harusnya 100% tuh nggak sampai sejam. Kalau gue kebetulan punya yang Ugreen Nexo Pro 100 watt, jadi gue pakai yang ini. Next yang mau gue bahas itu layar, dan simple aja. Gue langsung mau bilang kalau layar iPhone 17 ini basically layarnya iPhone Pro yang ditaruh di iPhone base model. Selain ukuran layarnya yang digedein dikit, dia udah pakai teknologi ProMotion display-nya iPhone Pro model, yang artinya refresh rate-nya udah up to 120Hz dan udah ada LTPO juga, yang berarti kalau lagi nggak ada aktivitas, layarnya bakal nurunin refresh rate-nya jadi 1Hz aja. Dan ini mungkin berperan juga ya ke efisiensi baterainya, karena jadinya dia nggak secara konstan running 120Hz terus. Gak cuma itu aja, brightness-nya juga sekarang udah up to 3000 nits. Jadi dipakai di outdoor di kondisi terang banget juga masih bisa kelihatan jelas gitu. Secara pixel density sama warna juga udah selayaknya layar Super Retina-nya Apple. Udah cakep dan detail banget. Buat nonton media atau main-main Lightroom udah nikmat banget.
Ya balik lagi, ini tuh layarnya iPhone Pro yang ditaruh di iPhone base model. Dan sebenarnya itu harusnya udah jadi bare minimumnya HP flagship ya. Masa HP flagship masih 60 Hz terus ya? iPhone tolong ya, kemarin 15 sama 16 masih 60 Hz. Tapi untungnya 17 ini udah 120 Hz ya. Udah bare minimum ini harusnya. Jadi kayak ini fitur yang bisa gue appreciate banget sih sebagai pengguna iPhone base model. Akhirnya nggak nge-stuck di 60 Hz terus. Next yang mau gue bahas itu kameranya, yang sebenarnya secara fundamental itu sejak si iPhone 15 sih menurut gue main kameranya ya gitu-gitu aja. Secara kualitas gue nggak pernah ada komplain sejak gue pakai iPhone 15. Di kondisi terang tuh bagus banget, bahkan gue sempat beberapa kali ngerekam video-video YouTube gue pakai kamera iPhone dan cukup memuaskan juga hasilnya. Karena kan memang main kameranya masih sama, sensornya 48 megapiksel, tapi mungkin secara software di-improve, dan improvement yang paling kelihatan itu menurut gue di low light-nya. Di sini gue notice kalau foto-foto dan video low light di iPhone 17 ini, detail dan clarity-nya tuh lebih oke. Nah, mungkin upgrade yang dalam tanda kutip lebih kerasa atau kerasa gitu ya, itu mungkin sekarang main kameranya ada fitur makro gitu, ada makro fotografi. Gue rada lupa sebenarnya di iPhone 15 kemarin tuh ada mode makro fotografi apa enggak, tapi intinya di iPhone 17 ini ada, walaupun memang secara kualitas ya so-so aja sih. Nah, yang upgrade itu justru ada di ultrawide kameranya sama di selfie kameranya. Ultrawide kamera naik sensornya jadi 48 megapiksel, jadi kalau buat foto dan video pastinya lebih bagus dan lebih detail. Dan selfie kameranya sekarang udah pakai teknologi yang emang eksklusif baru keluar di seri iPhone 17 ini, yaitu center stage yang ngubah sensor kameranya jadi kotak gitu. Ya jatuhnya sensor open gate, dan sebenarnya udah banyak juga kreator lain yang ngejelasin si center stage-nya iPhone 17 ini kan. Mungkin kalau buat gue pribadi, benefit dari si selfie kameranya ini yang udah pakai sensor center stage ini ada dua. Yang pertama, itu kalau misalnya gue lagi ngambil selfie foto atau video gitu ya. Karena kan buat ngambil foto atau video landscape itu kita sekarang bisa dengan cara megang HP-nya portrait. Jadinya mata gue tuh kelihatan lebih natural dibanding kalau megang HP-nya secara landscape. Bisa kalian lihat di sini perbandingannya, kalau megang HP-nya portrait itu mata gue ngelihatnya ke depan, hampir kayak gue lagi ngelihat langsung ke kameranya. Sedangkan kalau megangnya landscape, matanya kayak lebih ngelirik ke samping gitu. Karena gue lagi ngelihat layar, bukan ngelihat kameranya. Nah, benefit kedua ini jujur aja gue juga baru notice setelah beberapa hari pakai HP ini ya. Yaitu kalau misalnya kita lagi video callan sama orang, aplikasinya kayak WhatsApp gitu bakal gunain fitur center stage-nya ini buat auto framing muka kita cuy. Jadi kalau misalnya gue gerak, kameranya kayak ngikutin gitu. Ala-ala webcam Obsbot yang pernah gue review kemarin. Lucu sih. Nextnya gue mau bahas soal performa. Sebenarnya jujur aja kalau soal performa tuh sejak iPhone 15 kemarin juga gue nggak ada komplain sama sekali, nggak pernah ada isu gitu. Buat day-to-day activities lancar jaya, gonta-ganti aplikasi juga nggak ada nge-lag sama sekali, ditambah sekarang layarnya udah 120 Hz, jadi makin smooth lagi gitu kan. Mungkin yang bisa gue highlight dari si iPhone 17 ini, dia itu udah bisa main game AAA yang ada di App Store ya, di Apple App Store-nya, kayak misalnya Resident Evil, terus Red Dead Redemption. Tapi sebenarnya kalau gue lihat sih iPhone 16 yang base juga udah bisa ya main game-game AAA itu, tapi kalau yang iPhone 15 gua kemarin masih belum bisa. In-game-nya juga smooth aja, nggak ada performance issues, dan pastinya kalau buat main game HP yang berat kayak Genshin juga lancar jaya. Soal suhu juga gue ngerasanya surprisingly iPhone 17 ini adem gitu, bahkan lebih adem dibanding iPhone 15 gue yang kemarin. Dan mungkin ini lebih karena si chipsetnya yang baru sih, karena kan setahu gue iPhone 17 ini belum ada vapor chambernya gitu, nggak kayak si iPhone 17 Pro. Dan secara material juga dia aluminium aja gitu, jadi nggak beda-beda banget lah sama iPhone 15 kemarin, tapi kok bisa lebih adem, jadi kayaknya emang gara-gara chipsetnya sih. Intinya secara day-to-day experience udah enak banget, gue nggak ada komplain sama sekali, dan jadinya sekarang gue tertarik nih nyari gamepad yang kompatibel sama iPhone gitu, sama iOS, yang kanan-kiri gitu, kayak ala-ala Switch gitu ya, karena kayak seru juga nih main game AAA di iPhone gue aja. Jujur, gue rasa itu aja sih upgrade yang beneran kerasa dan kepake di gue. Sisanya ya paling fitur-fitur yang bisa dibilang kayak cherry on top-nya aja. Kayak misalnya tombol kamera kontrol yang sebenarnya sampai sekarang pun nggak pernah gue pakai. Action button yang akhirnya gue cuma pakai buat masuk mode silent aja. Jadi kayak nggak berubah gitu ya dari waktu gue masih pakai iPhone 15 yang cuma switch ke silent doang. Akhir-akhirnya juga sama aja buat masuk mode silent juga di 17 ini. Dan Apple Intelligence
Apa itu? Kayaknya akal-akalan barat aja dah. Jokes aside ya, kayaknya emang udah rahasia umum kalau AI-nya Apple atau Apple Intelligence ini tuh kayak nggak jelas gitu. Bahkan Siri-nya aja yang katanya udah pakai Apple Intelligence, akhir-akhirnya kalau kita tanyain sesuatu harus nanya lagi gitu ke ChatGPT. AI buat foto editing juga bapuk gitu. Jadi kayak ya udahlah ya. Untungnya gue juga nggak make gitu. Dan mungkin selain Apple Intelligence yang bapuk ini, kalian juga kalau misalnya mau beli iPhone 17 yang base model, harus bisa berkompromi dengan fakta bahwa ya iPhone base model bahkan di 17 ini aja tuh nggak sempurna. Dia nggak ada kamera telenya dan itu mungkin aja masih ngasih alasan orang buat beli iPhone 16 Pro aja. Tapi kan emang ya, secara default itu iPhone 17 ini harusnya nggak ada fitur ProRes ProRAW yang bisa ngasilin footage-footage atau foto-foto yang flat gitu profilnya, yang pakai lock profile kalau video. Tapi karena nonton videonya Up to Date Indo, gue jadi tahu kalau ada aplikasi kamera berbayar yang namanya Moment Kamera dan dia bisa unlock fitur lock profile cuy. Gokil juga sih. Di sini gue coba-coba bandingin footage pakai kamera bawaan iPhone 17 sama kalau yang pakai momen kamera dengan lock profile, lumayan mantep sih. Gue nggak tahu ya si momen kamera ini tuh beneran nge-unlock lock profile yang sama apa enggak gitu ya sama yang iPhone Pro model di iPhone 17 base ini. Tapi kalau iya gokil sih, karena harga aplikasinya juga kehitung murah, cuma sekitar 89.000 aja, ketimbang kalau misalnya kita beli iPhone Pro yang mungkin nambah duitnya sekitar 3-4 juta dan bahkan bisa 5 juta gitu. Tapi jujur ya, nih gue kasih rahasia dikit nih. Gue nggak jago color grading soalnya gue buta warna parsial coy. Dan kurang lebih itu untuk experience dan upgrade yang gue rasain selama pakai iPhone 17 base model ini. Bener-bener HP yang gue rasa tuh bakalan tahan lama banget sih di market. Memang dia itu base iPhone termahal yang pernah dikeluarin Apple, tapi mengingat kalau dia itu tipe terbawahnya itu yang storage 256GB dan fitur-fiturnya itu udah ala-ala iPhone Pro model, gue rasa worth it sih. Apalagi kalau kalian masih suka HP kalian itu warnanya hitam aja gitu ya, atau mungkin lebih suka warna yang lebih lucu-lucu gitu kayak hijau sage misalnya. Adanya cuma di base iPhone 17 aja coy. Jujur gue bingung sih kira-kira Apple tuh bisa bawain fitur atau inovasi apa lagi di base iPhone selanjutnya ya, di base iPhone 18 dan 19 nanti. Karena si 17 ini aja rasanya udah kayak iPhone Pro gitu kan. Gimana caranya Apple itu bisa bawain fitur-fitur baru atau inovasi baru ke base iPhone mereka yang selanjutnya tanpa mendiskreditkan seri Pro mereka. Kalau menurut kalian gimana caranya? Coba komen di bawah. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been by Tommy, and as always, peace out.